Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Lilis Suryani, guru agama Hindu di SD Negeri 1 Sendang Mulyasari, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan NIM 25039070520 pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 4 dengan materi tempat suci agama Hindu. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini, anak-anak? Ya, luar biasa saya lihat semangatnya pada pagi hari ini. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan dulu berdoa, ya, agar proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, silakan ketua kelas untuk ke depan pimpin doa. Berdiri semua. Atau Brahmano, Brahmo, Cari, Dharma, Wasana, Stapa, Sodatistat, Tasmajatam, Iestam, Dewasco, Sarwo, Amartana, Sakama. Om Santi, 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 Om. Silakan duduk. Ya, silahkan melakukan kabarnya semua hari ini sangat baik, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, bagus, hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita adakan dulu kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Agar di dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik. Baik, kesepakatan kelas yang pertama itu adalah yang pertama, yaitu menjaga kenyamanan kelas, ya, menjaga kenyamanan kelas. Yang kedua, kalian harus aktif di dalam kelas. Aktif itu ada yang tanya jawab, ya, ada yang menjawab dan ada yang bertanya. Yang ketiga, harus tetap bersemangat, ya. Jadi supaya kita bersemangat, sebaiknya untuk kelas biar lebih bersemangat lagi. Untuk kelas silakan kepimpin ke depan, kita melaksanakan tepuk tangan semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita biar lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan dulu lagu Halo 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 Bandung. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum Bu Guru mulai proses pelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru akan menanyakan pelajaran tentang minggu lalu yang masih kita bahas, yang bertema itu tempat suci. Ya, apa masih ada yang ingat tentang tempat suci yang kita bahas minggu lalu? Nah, sekarang Ibu Guru akan tanyakan satu persatu, ya. Pertanyaan pertama di sini adalah yang pertama, apa itu pengertian tempat suci, Anggara? Tempat suci adalah tempat untuk memuja, menyanyikan atau manifestasi. Iya, tepuk tangan dulu untuk Anggara, ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di sini, sebutkan jenis-jenis tempat suci. Putri. Iya, tepuk tangan untuk Putri. Ya, itu adalah pelajaran hari ini yang masih bertema tentang tempat suci.
Yang pertama itu ada di sini TP ya. Adapun tujuan pembelajarannya di sini hari ini adalah yang pertama, dapat mengetahui struktur, jenis, fungsi tempat suci. Yang kedua, dapat mengetahui konsep syarat-syarat masuk ke tempat suci. Yang ketiga, dapat melakukan kunjungan ke tempat suci dan melakukan persembahyangan. Di samping TP, di sini juga ada CP. CP-nya itu yang pertama adalah siswa dapat mengetahui struktur, jenis, dan fungsi tempat suci. Yang kedua, siswa dapat mengetahui konsep dan syarat-syarat masuk ke tempat suci. Yang ketiga, siswa dapat melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat suci dan melakukan persembahyangan. Ya, sudah? Dari tiga ini, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, kita tonton dulu ada beberapa video ya. Silakan disimak dan dilihat. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan ide Sang Yang Kuasa. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Baru Puspa. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Monografi, yaitu akan membahas tentang tempat suci, di mana tempat suci ini dibangun dengan beberapa struktur. Ya, apa yang kalian amati tadi dari video tersebut? Bisa dipahami? Bisa. Ya, di sini kita membahas tentang struktur, jenis, dan fungsi tempat suci. Ya, sebelum Ibu Guru menjelaskan dulu tentang struktur tempat suci, mungkin ada yang tahu apa tadi dari video? Ya. Tempat suci itu terdiri dari Trimandala. Yang terdiri apa saja? Apa? Ya, Nista Mandala, terus Madhya Mandala, terus yang ketiga Utama Mandala. Ada yang bertanya? Juna, ada yang bertanya? Ya, ada yang bisa menjawab sebelum Bu Guru menjelaskan? Di mana tempat ajaran yang dia anut ke pelosok-pelosok tempat terpencil. Iya. Ya. Mungkin bisa dipahami dari Tirta Yatra ini? Ada yang bertanya? Sudah cukup dipahami? Sudah. Baik. Sekarang Ibu Guru bagi kelompok, ya, membagi kelompok, ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 3. Ya, Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Langsung saja dijawab itu di bawahnya. Langsung saja Ibu Guru kasih waktu menjawab 10 menit. Nama anggotanya nanti maju bilang saya dari kelompok 1 Om Swastiastu, saya dari kelompok 1 nama saya Anggara. Bacakan Miss. Baru apa? Nggak usah tulis itu. Ini saya langsung apa? Syarat-syarat masuk ke tempat suci tadi apa? Sudah Bu Guru jelaskan. Apa tadi? Ya? Pakaian rapi, tidak boleh dalam keadaan mabuk. Itu dia di sini. Tulis ini tidak boleh orang dalam gangguan jiwa. Kalau sudah selesai, kita siap-siap presentasi masing-masing kelompok. Ya, baik. Untuk kelompok 1, sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil kelompoknya. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Maju, temannya juga maju sini. Saya Sini. Ya. ingin menjawab Kasih dekat ya. pertanyaan dari Bu Guru. Pertanyaannya, sebutkan 3 struktur pura Gering sedikit. yang terdiri dari Trimandala. Ya. 1. Nista Mandala, 2. Madhya Mandala, 3. Utama Mandala. Ya. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman yang lain? Sudah benar? Baik, sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk tangan jempol ya, biar lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya, coba ketua kelas. Ya, jangan kena cahaya. Hore, ya, silahkan duduk. Ya, setelah tadi kita melaksanakan tugas kelompok, sekarang Ibu Guru akan bagikan tugas evaluasi. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, silakan sini kumpul tugasnya. Ya. Ya. Ada yang perlu ditanyakan dari materi ini? Tidak ada? Yakin? Ya, baik. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Ibu Guru simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi bahwa kita ketahui bersama bahwa struktur pura itu terdiri dari 3, yaitu Utama Mandala, ya, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Ya. Di mana juga ada bertapat syarat-syarat suci. Masuk ke tempat suci itu kita harus sudah tahu ya, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan jika memasuki pura. Jadi tidak asal sembarangan kita memasuki areal tempat suci. Dari materi tadi, bagian mana yang kalian belum pahami? Ya? Dari materi mana yang kalian belum pahami? Ada yang belum dipahami? Atau ada kendala-kendala apa saja yang kalian temukan dalam pelajaran tempat suci? Ada? Ada tidak? Tidak. Bagian apa saja yang kalian senangi dalam pembelajaran hari ini? Apa? Hah? Apa? Bagian apa? Iya, bagian Madhya Mandala. Adakah kalian yang tidak senangi? Ada yang kalian tidak senangi dari pelajaran ini? Tidak ada. Baik. Untuk materi ini ya. Untuk materi ini kita belajar tentang struktur tempat suci ya. Sebelum Bu Guru mengakhiri materi pelajaran hari ini, kita minggu depan akan masih membahas tentang materi yang masih tempat suci, di mana tempat suci yang berada di Nusantara ya. Nah, Nusantara. Begitu juga nanti Ibu Guru akan ada kalian berikan PR untuk yang dikerjakan di lembaran LKS kalian masing-masing. Ya. Jadi untuk sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Anggara, silakan ke depan. Marilah kita berdoa. Pramo Santi. Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
ya, kita keluar main. Ya, sudah selesai.